Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Dan saya Salta Fahlaki. Kami mahasiswa dari Politeknik Aisyah Pontianak. Di sini kami akan memberitahukan apa saja tanda-tanda bahaya dari persalinan dan tanda-tanda bahaya dari masa nifas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tanda bahaya persalinan. Apa itu persalinan dan apa itu persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan? Persalinan adalah proses pengeluaran janin yang terjadi pada kehamilan cukup bulan 37-42 minggu. Lahir spontan dengan presentasi belakang kepala yang berlangsung selama 18 jam. Produk konsepsi dikeluarkan sebagai akibat kontraksi teratur, progresif, sering, dan kuat yang nampaknya tidak saling berhubungan bekerja dalam keharmonisan untuk melahirkan bayi. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih seperti bidan, dokter, dan tenaga paramedis lainnya. Tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan, sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Apabila terdapat kelainan dapat diketahui dan segera ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih, dan steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. Adapun tanda bahaya ibu bersalin, yang pertama itu ada ketuban pecah dini. Normalnya ketuban pecah beberapa saat sebelum melahirkan. Jika sebelum tanggal perkiraan persalinan ibu telah merasa keluarnya cairan dalam jumlah banyak dari kemaluan, itu disebut dengan pecahnya ketuban. Segeralah ke fasilitas kesehatan karena ketuban pecah dini meningkatkan resiko terjadinya infeksi. Yang kedua, yaitu perdarahan. Perdarahan pada kehamilan lanjut, usia kehamilan 20 minggu, meskipun sangat sedikit dapat merupakan ancaman bagi ibu dan janin. Ibu perlu segera mendapatkan pertolongan di fasilitas kesehatan. Yang ketiga, pergerakan janin berkurang. Berkurang atau hilangnya pergerakan janin dapat merupakan suatu tanda gawat janin yang dapat berakhir dengan kematian janin. Yang terakhir, tekanan darah meningkat. Tekanan darah meningkat tanpa pemeriksaan tensi darah sulit diketahui, tetapi apabila ibu merasa bengkak pada kaki yang tidak hilang setelah diistirahatkan, bengkak pada punggung tangan, bengkak pada kelopak mata, atau bagian tubuh lainnya, segera hubungi tenaga kesehatan karena kemungkinan ibu terancam preeklamsi ataupun keracunan kehamilan. Adapun persiapan persalinan pada saat masa pandemi, prinsip utama dalam persiapan melahirkan di kala pandemi ini adalah menerapkan protokol kesehatan supaya tak terjangkit virus COVID-19. Ibu hamil dan keluarganya wajib menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Batasi pula aktivitas di luar rumah dan tetap rutin berolahraga dan menjaga pola makan demi kesehatan ibu dan bayi. Persiapan melahirkan bagi ibu hamil juga mencakup rencana pemeriksaan trimester kehamilan atau 3 bulanan. Berikut ini panduan dari Kementerian Kesehatan. Yang pertama itu adalah screening atau penyaringan faktor resiko diperlukan dalam pemeriksaan pertama kehamilan. Karena itu, ibu hamil dianjurkan datang ke dokter untuk diketahui apakah ada faktor risiko yang bisa mengganggu persiapan melahirkan. Sebaiknya buat janji dulu sebelum datang ke rumah sakit agar tak mengganggu terlalu lama. Kenakan masker. Yang kedua adalah pemeriksaan kehamilan pada trimester kedua bisa ditunda. Pemeriksaan bisa digantikan dengan konsultasi online. Tapi bila ada tanda bahaya, ibu hamil harus menuju rumah sakit segera. Yang ketiga, pemeriksaan kehamilan pada trimester ketiga wajib dilakukan 1 bulan sebelum hari perkiraan lahir bayi. Yang keempat, rutin memantau kondisi sendiri sehingga bisa langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat jika ada tanda risiko bahaya. Yang kelima, deteksi gerakan janin secara mandiri mulai usia kehamilan 20 minggu. Setelah 28 minggu, pastikan ada minimal 10 gerakan janin per jam.
Yang keenam, ibu hamil tak perlu mengikuti senam kehamilan di rumah sakit. Sebagai ganti bisa ikut kelas online dan dibarengi dengan rutin olahraga dan makan makanan dengan gizi seimbang. Selanjutnya, tanda bahaya masa nifas. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan masa nifas? Jadi, masa nifas adalah masa sesudah persalinan yang diperlukan untuk pulihnya kembali alat kandungan, seperti keadaan sebelum hamil, yang lamanya 6 minggu atau 42 hari. Tanda bahaya nifas adalah suatu tanda yang tidak normal yang mengindikasikan adanya bahaya atau komplikasi yang dapat terjadi selama masa nifas. Apabila tidak terdeteksi atau ditangani dengan baik, bisa menyebabkan kematian pada ibu. Tanda bahaya nifas yang pertama, demam. Apabila suhu ibu di atas 38 derajat Celcius, itu dikatakan demam pada masa nifas. Jadi penanganan yang bisa ibu lakukan yang pertama istirahat baring, kompres dengan air hangat, perbanyak minum. Jika terjadi syok, segeralah ke fasilitas kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan selama pandemi. Tanda bahaya yang kedua, perdarahan, yaitu apabila perdarahan yang melebihi 500-600 ml setelah bayi lahir. Penanganannya, perdarahan yang perlahan dan berlanjut atau perdarahan tiba-tiba merupakan suatu kegawat daruratan. Ini berarti ibu harus ke fasilitas kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan selama pandemi. Tanda gejala yang ketiga, nyeri pada perut dan pelvis. Tanda gejalanya yang pertama demam, kedua nyeri perut bagian bawah, suhu meningkat, nadi cepat dan lambat, kemudian nyeri tekan pada perut, wajah pucat, mata cekung, dan kulit dingin. Ini bisa ditangani dengan ibu bisa melakukan istirahat. Apabila nyeri tidak hilang, segera periksakan ke fasilitas kesehatan dengan protokol kesehatan selama pandemi. Kemudian selanjutnya leukemia berbau busuk. Leukemia berbau busuk adalah keluarnya cairan dari vagina. Tanda gejalanya adanya bau yang menyengat dari vagina disertai dengan demam dengan suhu 38 derajat Celcius. Penanganannya, jagalah selalu kebersihan. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, segeralah ke fasilitas kesehatan. Dan tetap ingat, dengan mematuhi protokol kesehatan selama pandemi. Tanda gejala selanjutnya, pusing dan lemas berlebihan. Tanda gejalanya yaitu sakit kepala yang sangat pada salah satu sisi atau seluruh bagian kepala. Kepala terasa berdenyut dan disertai rasa mual dan muntah. Penanganannya, yang pertama lakukan istirahat baring, makan dengan diet berimbang untuk mendapatkan protein, mineral, dan vitamin yang cukup. Minum air putih setidaknya 3 liter setiap hari. Kemudian meminum tabel FE 40 hari yang diberikan oleh bidan. Tanda bahaya yang selanjutnya yaitu masalah pada payudara. Yang pertama, bendungan ASI. Gejalanya ini timbul pada hari ketiga sampai 5 hari. Payudara bengkak, keras, tegang, panas, dan nyeri suhu tubuh meningkat. Penanganannya, yang pertama susukan payudara sesering mungkin. Kemudian kompres hangat payudara sebelum disusukan. Setelah itu bantu dengan memijat payudara untuk permulaan menyusui. Sanggah payudara, dan terakhir kompres dingin pada payudara pada saat menyusui. Yang kedua, mastitis. Gejalanya yaitu payudara membesar dan keras, payudara nyeri, memerah dan membisul, suhu tubuh meningkat, serta menggigil. Penanganannya, yang pertama, sanggah payudara, kompres dingin, susukan bayi sesering mungkin, banyak minum air putih, dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, abses payudara. Abses payudara terdapat massa padat mengeras di bawah kulit yang kemerahan terjadi karena mastitis yang tidak segera diobati. Gejalanya sama dengan mastitis, terdapat bisul yang pecah dan mengeluarkan pus. Penanganannya ini, ibu bisa
ke fasilitas kesehatan, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan selama pandemi. Adapun protokol kesehatan bagi ibu nifas pada saat pandemi COVID-19, yang pertama, ibu nifas dan keluarga harus memahami tanda bahaya di masa nifas. Ibu-ibu bisa lihat di buku KIA. Yang kedua, jika terdapat resiko atau tanda bahaya, maka periksakan diri ke tenaga kesehatan. Yang ketiga, pelaksanaan kunjungan nifas pertama dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang keempat, kunjungan nifas kedua, ketiga, dan keempat dapat dilakukan dengan metode kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan atau pemantauan menggunakan media online, disesuaikan dengan kondisi daerah terdampak COVID-19 dengan melakukan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19 baik dari petugas, ibu, maupun keluarga. Yang kelima, periode kunjungan nifas. Periode kunjungan nifas K1 pada periode 6 jam sampai dengan 2 hari pasca persalinan. Kunjungan nifas 2 pada periode 3 hari sampai dengan 7 hari pasca persalinan. Kunjungan nifas 3 pada periode 8 hari sampai dengan 28 hari pasca persalinan. Kunjungan nifas 4 pada periode 29 sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan KB tetap dilaksanakan sesuai jadwal dengan membuat perjanjian dengan petugas. Diutamakan menggunakan alat kontrasepsi dalam jangka panjang. Baiklah, cukup sekian materi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Dan semoga insya Allah ilmunya bermanfaat bagi ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.